Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Exeter yang dirilis pada tahun 2015. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah rekaman dokumenter tentang sebuah bangunan yang dikenal sebagai Sekolah Exeter. Dahulu Exeter digunakan sebagai tempat rehabilitasi dan pusat pendidikan bagi anak-anak yang mengalami gangguan mental. Dari tahun ke tahun semakin banyak anak yang masuk ke sekolah Exeter sampai membuat pihak sekolah merasa kewalahan. Akibatnya terjadilah tindak kekerasan yang dilakukan pihak sekolah tersebut. Karena banyaknya kasus kekerasan hingga pembunuhan yang dilakukan pihak sekolah pada anak-anak yang mengalami gangguan mental, pemerintah pun menutup sekolah tersebut. Sejak saat itu banyak orang percaya bahwa bangunan Exeter dihantui oleh hantu anak-anak yang menjadi korban dalam kasus tersebut. Bertahun-tahun pun berlalu dan kini kita akan diperlihatkan seorang remaja bernama Patrick yang sedang membantu seorang pastor bernama Conway. Saat ini Conway berencana untuk merenovasi bangunan Exeter untuk dijadikan tempat perkumpulan pemuda gereja. Patrick dan Conway ini sudah sangat dekat, bahkan Conway sudah menganggap Patrick sebagai anaknya sendiri. Setelah sekian lama bersih-bersih, Conway pun meminta Patrick untuk beristirahat dan melanjutkan pekerjaannya besok hari. Setelah itu Conway pun pergi karena dia sedang ada urusan lain. Tak lama setelah Conway pergi, teman Patrick bernama Brian datang menghampiri Patrick. Melihat bangunan Exeter yang sangat besar dan berada di tempat yang lumayan jauh dari keramaian, Brian pun menyarankan pada Patrick untuk mengadakan pesta di Exeter. Awalnya Patrick melarang hal itu karena jika Conway mengetahui ada pesta di sana, maka Patrick akan dimarahi habis-habisan. Tanpa mendengar jawaban Patrick, Brian langsung memberitahukan orang-orang tentang pesta di tempat itu, dan pada akhirnya pesta pun diadakan di Exeter dengan dihadiri oleh banyak remaja. Selain Brian, ada beberapa teman Patrick yang juga hadir di pesta, di antaranya ada Brad, Amber, Drew, dan adik Patrick yang bernama Rory. Lalu di sana Patrick berkenalan dengan seorang gadis cantik bernama Regina. Pesta pun berlangsung dengan meriah sampai di pagi harinya. Lalu tersisalah Patrick, Brian, Brad, Amber, Drew, Regina, dan Rory yang masih betah berada di tempat tersebut. Kemudian mereka pun mulai membicarakan tentang masa lalu kelam dari tempat tersebut. Setelah bangunan itu ditutup karena kejadian penyiksaan yang terjadi di tempat itu, pada akhirnya gereja pun membeli bangunan itu untuk dijadikan tempat rehabilitasi bagi anak-anak bermasalah. Setelah dibeli oleh gereja, ternyata pernah ada kejadian di mana seorang bocah mengamuk dan membuat pasien di tempat itu menjadi gila. Bocah gila itu kemudian dikurung oleh Conway di suatu tempat dan tak lama setelah itu terjadilah kebakaran besar yang menghancurkan sebagian bangunan Exeter. Menurut rumor yang beredar, Conway lah yang telah sengaja membakar bangunan itu untuk menutupi kasus dari anak yang dikurung tersebut. Akan tetapi rumor tersebut dibantah langsung oleh Conway. Kini Conway berniat untuk merenovasi tempat itu untuk dijadikan pusat perkumpulan pemuda gereja supaya bangunan itu dapat dipergunakan kembali. Setelah sekian lama berada di sana, mereka pun mulai merasa bosan dan pada akhirnya mereka iseng melakukan sebuah ritual di mana mereka ingin membuat tubuh Rory melayang. Pertama-tama Rory diminta untuk berbaring di lantai dengan dikelilingi oleh Patrick, Brian, Regina, Drew, Brad, dan Amber. Kemudian kedua jari mereka semua diletakkan di bawah tubuh Rory. Setelah itu mereka mulai menutup mata mereka dan berkonsentrasi untuk membuat tubuh Rory melayang. Ketika mereka mencobanya, Rory sangat terkejut karena dirinya benar-benar melayang walaupun hanya sebentar. Saking terkejutnya Rory sampai mengompol. Semuanya pun mulai mengejek Rory dan hal itu membuat Rory menjadi marah dan dia pun langsung pergi ke lantai 2 bangunan tersebut. Tak bisa lama Regina juga ikut-ikutan pergi dari sana. Melihat Regina pergi, Patrick langsung mengikutinya dari belakang. Di sana Regina mengaku bahwa dia kasihan melihat Rory yang diperlakukan seperti itu. Kemudian Regina pun mulai bercerita bahwa dia merupakan anak tunggal yang hidup dengan ibunya saja. Sejak dia masih bayi, ayahnya sudah pergi meninggalkan dia dan ibunya. Patrick juga sedikit curhat tentang ayahnya yang juga telah pergi meninggalkannya bersama ibunya dan Rory. Kemudian Regina mengajak Patrick untuk mencari keberadaan Rory yang tidak terlihat sejak tadi. Mereka berdua mulai naik ke lantai 2 dan mereka sangat terkejut melihat Rory yang bertingkah sangat agresif. Mereka berdua segera mengikat Rory pada kasur yang ada di sekitar sana agar Rory berhenti memberontak. Saat Regina melihat mata Rory dari dekat, dia pun menyadari bahwa Rory sedang mengalami kerasukan. Regina meminta Patrick untuk menelpon Conway untuk melakukan ritual eksorsisme pada Rory. Karena Conway tidak bisa dihubungi, Patrick pun hanya meninggalkan pesan suara saja.
Kemudian Regina dan Patrick pergi menemui teman-teman mereka yang lain untuk memberitahukan hal tersebut. Ketika sedang menjelaskan tentang Rory yang kerasukan, tiba-tiba saja seorang penjaga hutan bernama Gray datang ke tempat itu. Gray pun mendengar suara gaduh dari lantai 2. Karena merasa penasaran, Gray pun langsung naik ke lantai 2 untuk mengecek sumber suara gaduh tersebut. Lalu dia pun melihat Rory yang dalam kondisi lemas dan terikat di atas kasur. Gray berniat untuk melepaskan ikatan pada tubuh Rory, tapi sayangnya leher Gray malah dipelintir oleh Rory. Tak bisa lama yang lainnya pun datang dan mereka sangat terkejut melihat Gray yang kepalanya sudah terpelintir. Gray yang saat itu masih dalam kondisi hidup tanpa sengaja menembak kepalanya sendiri hingga darahnya mengenai mereka semua. Sontak hal itu membuat mereka semua menjadi histeris. Kemudian Amber dan Brad memutuskan untuk pergi saja dari sana. Akibat masih show atas kejadian tadi, Brad dan Amber pun tidak fokus menyetir hingga mereka tanpa sadar menabrak Conway yang baru saja tiba di tempat itu. Mereka berdua pun terpaksa kembali ke Exeter untuk merundingkan kematian Conway bersama dengan yang lainnya. Karena Conway telah meninggal, Brad memiliki ide untuk menghancurkan tubuh Conway supaya tidak ada orang yang tahu mengenai kematian dari Conway. Tentu saja Patrick tidak setuju dengan ide tersebut karena ide itu bisa dikatakan tidak manusiawi. Setelah berunding dengan penuh emosi, pada akhirnya mereka memutuskan untuk membersihkan tempat itu dan menghilangkan jejak mereka di sana. Saat sedang bersih-bersih, Patrick melihat Regina yang sedang berada di loteng. Regina menemukan sebuah berkas dari pasien rehabilitasi bernama Devon. This is the patient that went berserk. By Father Charles Conway. Selain itu, mereka juga menemukan rekaman tentang Conway yang membicarakan tentang Devon. Dari rekaman itu, Conway mengatakan bahwa Devon merupakan pasien yang sangat sulit untuk disembuhkan. Selain itu, dia juga memiliki kemampuan seperti memanipulasi orang. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja sistem keamanan gedung itu mulai aktif sehingga mereka semua tidak bisa keluar dari gedung tersebut. Karena kondisi Rory semakin memprihatinkan, mereka semua memutuskan untuk mencari cara agar hantu yang masuk ke tubuh Rory dapat dikeluarkan. Sebenarnya mereka ingin meminta Conway yang melakukan ritual exorcism, namun karena Conway telah meninggal, mereka pun mencari tata cara exorcism di internet. Setelah menemukannya, mereka pun segera mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk ritual itu. Di sini mereka membutuhkan air suci untuk melawan hantu yang merasuki tubuh Rory. Air suci itu biasa didapatkan dari air yang sudah diberkati oleh pendeta. Kebetulan Conway sudah meninggal, Drew memiliki ide untuk mencelupkan tangan Conway ke dalam air, seperti yang biasa dilakukan pendeta saat mencucikan air. Dengan cepat, Patrick segera turun ke garasi dan di sana dia sangat terkejut melihat Conway yang menghilang tak kemana. Ternyata Conway ini masih hidup dan saat ini dia pasti berada di sekitar sana. Hal itu pun membuat mereka semua menjadi cemas dan takut jika Conway malah menghubungi polisi untuk melaporkan kekacauan yang telah mereka buat di sana. Yang terpenting saat ini adalah mereka harus mengeluarkan hantu dari tubuh Rory terlebih dahulu. Saat semuanya sudah siap, mereka pun mulai melakukan exorcism dengan dipimpin oleh Patrick. Awalnya usaha mereka tersebut berhasil membuat Rory kembali sadar, namun tak lama kemudian hantu itu malah masuk lagi ke tubuh Rory. Kini mereka pun sangat bingung harus melakukan apa. Kemudian Regina memiliki ide untuk bertanya langsung pada hantu itu apa yang sebenarnya dia inginkan. Mereka pun segera berkumpul dan membuat sebuah papan Ouija untuk menanyakan beberapa pertanyaan pada hantu itu. Kemudian hantu itu pun memberitahukan bahwa dia adalah Devon. Devon meminta tolong pada mereka untuk menemukan tubuhnya yang berada di dalam sebuah kotak. Tiba-tiba saja terdengarlah suara teriakan Rory yang sangat keras hingga membuat yang lainnya menjadi panik. Patrick, Regina, Drew, dan Brian segera naik ke atas untuk melihat kondisi dari Rory. Setibanya di sana, mereka melihat hantu Devon sudah keluar dari tubuh Rory. Patrick pun merasa sangat senang melihat kondisi Rory yang kembali normal. Mereka segera mencari Brad dan Amber yang berada di lantai 1.
Saat bertemu Brad dan Amber, ternyata hantu Devon yang sudah keluar dari tubuh Rory malah merasuki Amber dan mulai menyerang mereka. Dalam aksi penyerangan itu, Drew berhasil dibunuh oleh Amber, sedangkan Brian mengalami luka tusukan pada perutnya. Kondisi yang semakin mencekam memaksa mereka untuk mencari jalan keluar dari sana. Brad memutuskan untuk mencari jalan keluar sendiri, sedangkan Patrick, Brian, Regina, dan Rory mencari jalan keluar bersama-sama. Patrick meminta Brian dan Rory untuk membuka jendela, sementara Patrick dan Regina akan mencari jalan keluar yang lain. Ketika sedang melusuri tempat itu, Patrick dan Regina menemukan sebuah petunjuk mengarah ke kamar Devon yang berada di tempat tersembunyi. Di kamar itu terdapat banyak sekali tanda-tanda pemujaan setan dan simbol bulan sabit yang digambar oleh Devon sendiri. Lalu mereka menemukan sebuah foto Conway saat masih muda bersama seorang wanita serta sebuah surat yang ditulis oleh Devon untuk Conway. Dari surat itu terungkaplah bahwa Devon adalah anak dari Conway. Kemungkinan besar Conway merasa malu memiliki seorang anak karena dia adalah seorang pastor. Bagi pastor, memiliki anak dan berkeluarga merupakan sebuah larangan. Maka dari itu bisa saja Conway menyingkirkan Devon karena dia adalah aib bagi Conway. Kemudian mereka pun kembali mencari jalan keluar dari sana dan tiba-tiba saja mereka berdua diserang oleh Amber yang sedang kerasukan. Dengan sangat terpaksa mereka pun membunuh Amber. Setelah itu mereka mencari keberadaan Brian dan Rory, namun Brian dan Rory menghilang tak mana. Saat berkeliling di sekitar sana, Patrick dan Regina menemukan sebuah tablet milik Brian. Mereka pun mulai menonton video terakhir yang direkam oleh Brian sebelum dia menghilang. Dalam video itu, Brian mengatakan bahwa simbol bulan sabit yang ada di sekitar bangunan itu merupakan sebuah simbol untuk memanggil hantu. Tiba-tiba saja Brian yang terlihat kerasukan muncul di belakang mereka dan berusaha untuk menyerang mereka. Dalam pertarungan itu, Patrick dan Regina dengan terpaksa harus membunuh Brian untuk menyelamatkan diri. Setelah itu, mereka kembali mencari keberadaan dari Rory. Singkat cerita saja, mereka akhirnya menemukan Rory yang terkurung di dalam sebuah kotak. Rory mengaku bahwa Conway yang mengurungnya di sana dengan tujuan untuk melindungi Rory. Akan tetapi, Rory tidak tahu Conway ingin melindunginya dari siapa. Lalu Regina menemukan ada tanda bulan sabit pada kotak tempat Rory dikurung. Seketika mereka pun sadar kotak tersebut merupakan tempat Devon dikurung. Di dalam kotak itu tidak terdapat mayat dari Devon yang menandakan bahwa Devon masih hidup sampai sekarang. Regina berpikir mungkin saja Devon masih hidup dan dia telah melakukan sebuah ritual satanisme untuk memperkuat dirinya sendiri. Takut jika Devon akan menyakiti mereka lagi, mereka pun segera mematikan sistem keamanan gedung itu. Di dekat ruang pengontrol keamanan, mereka menemukan Brad yang telah meninggal dunia. Setelah menonaktifkan sistem keamanan di sana, Patrick meminta Rory untuk pergi terlebih dahulu sementara dia akan mencari Regina. Di sisi lain, ternyata Regina sedang dikejar-kejar oleh Conway. Mendengar teriakan dari Regina, Patrick pun segera mencari keberadaan dari Regina. Lalu terjadilah aksi pertarungan antara Conway dengan Regina. Singkat cerita, Regina pun meninggal akibat dibunuh oleh Conway. Patrick merasa sangat bersedih melihat Regina meninggal di hadapannya. Kemudian Patrick menghampiri Conway dan bertanya mengapa Conway melakukan semua ini. Conway pun berkata bahwa Patrick tidak mengerti apa yang telah dilakukan Conway. Conway mengaku bahwa dia hanya ingin melindungi Patrick. Patrick yang merasa marah pada Conway akhirnya membunuh Conway dengan cara membakarnya hidup-hidup. Setelah itu, Patrick pun duduk di sebelah mayat Regina sambil menangisi kematiannya dan teman-temannya yang lain. Lalu Patrick mengambil gelang milik Regina yang terjatuh, dan ketika melihat gelang itu, Patrick bingung karena terdapat nama Devon pada gelang milik Regina. Lalu secara mengejutkan, Regina kembali bangkit dari kematian. Terungkaplah bahwa ternyata nama asli Regina adalah Devon dan dialah anak dari Conway. Dahulu Conway tega meninggalkan Devon bersama ibunya. Ibu Devon menginginkan Conway untuk selalu berada di dekatnya, namun Conway tidak bisa melakukan hal itu karena tugasnya sebagai pastor. Dengan terpaksa, Conway pun harus meninggalkan ibu Devon dan Devon. Keputusan Conway itu membuat ibu Devon merasa sangat sakit hati.
Karena tak kuat menghadapi rasa sakit akibat ditinggal Conway, ibu Devon nekat melakukan bunuh diri ketika Devon masih berusia 1 tahun. Di usia Devon yang ke-13 tahun, dia nekat menemui Conway. Akan tetapi, kedatangannya itu malah membuat Conway menjadi malu dan memutuskan untuk membawa Devon ke tempat rehabilitasi Exeter. Sikap memberontak yang ditunjukkan Devon membuat Conway terpaksa harus mengurungnya di dalam kota. Di dalam kota itu, Devon mulai melakukan ritual satanisme dan berdoa pada setan untuk memberinya kekuatan. Devon pun mendapat kekuatan kegelapan dan dia langsung membakar gedung itu supaya dia bisa kabur dari sana. Sejak saat itu, Devon sangat membenci Conway dan dia bersumpah akan membunuh Conway. Devon terus menunggu waktu yang tepat untuk membunuh Conway hingga suatu hari dia melihat kedekatan Conway dengan Patrick. Devon pun membuat rencana di mana dia akan memaksa Patrick untuk membunuh Conway dengan cara memanipulasi pikiran Patrick supaya membenci Conway. Lalu kerasukan yang terjadi di sana merupakan ulah dari Devon, di mana dialah yang telah memanggil dan mengendalikan hantu gentayangan yang ada di sana. Dia melakukan skenario seakan-akan Devon adalah sosok hantu supaya tidak ada orang yang mencurigainya. Conway yang mengetahui rencana jahat Devon berusaha untuk menghentikannya, akan tetapi Patrick malah membunuh Conway. Setelah mengetahui semua itu, Patrick pun merasa sangat menyesal karena tidak percaya dengan Conway. Kini giliran Patrick yang akan dibunuh oleh Devon. Namun sebelum sempat membunuh Patrick, Rory mengalihkan perhatian Devon. Kesempatan itu kemudian diambil oleh Patrick untuk melawan Devon. Lalu terjadilah pertarungan sengit antara Devon dengan Patrick. Dengan bantuan Rory, akhirnya mereka berdua berhasil mengurung Devon ke dalam kotak dan segera membakar kotak tersebut. Di scene akhir kita akan melihat dua polisi yang masuk ke dalam bangunan Exeter setelah kebakaran mereda. Di sini kita bisa melihat jika kota tempat Devon berada telah terbuka dan kosong. Kemungkinan besar Devon berhasil menyelamatkan dirinya berkat bantuan hantu yang dia kendalikan. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.